Calon Tumbal Pesugihan, Part 59, Kemungkinan Dipelet. Xian dan Zifan benar-benar datang ke Cijanur seperti yang mereka janjikan. Yusuf yang pagi itu ada di rumah milik Jaya menemani mereka duduk sambil menempelkan stiker pada undangan yang sudah dicetak oleh Kalin semalam. Xian ikut membantu dan Zifan masih sibuk membaca isi undangan tersebut. Satu pernikahannya 2 hari lagi, ya. Tapi di sini yang tercantum hanya acara resepsi. Akad nikahnya kapan? Tanya Zifan. SSTTT. Akad nikahnya akan dilaksanakan diam-diam pada pagi harinya, ujar Yusuf, berbisik agar orang-orang yang membeli bubur di warung tidak mendengar. Kenapa begitu? Tanya Xian, yang kini ikut berbisik untuk mencegah Roy menghalang-halangi. Roy sejak awal ingin sekali menjadikan Teh Dinda sebagai istri keduanya. Dia bahkan meminta itu secara terang-terangan di depan Teh Rini. Kak Agil juga sempat dengar sendiri, makanya kami semua sepakat untuk melaksanakan akad nikahnya secara diam-diam. Pokoknya, tahu-tahu udah sah aja nanti Teh, jawab Yusuf. Zifan jelas langsung bergidik ngeri ketika mendengar hal itu. Si Roy kepengen menjadikan Teh Dinda sebagai istri kedua dengan alasan apa? Aku curiga dia bilang begitu karena mungkin merasa enggak bisa menjadikan Teh Dinda sebagai tumbal yang selanjutnya. Jadi, dia mau menjadikan Teh Dinda istri kedua agar kekayaan Teh Dinda bisa dia nikmati tanpa harus menumbalkannya. Lagi pula, mungkin dia enggak mau menyia-nyiakan kesempatan membuat Kak Agil menderita untuk yang kedua kalinya. Terlebih, Teh Dinda jelas jauh lebih cantik daripada wanita yang jadi istrinya Roy sekarang, bisik Zifan. Dua Xian dan Yusuf mendadak diam usai mendengar apa yang Zifan katakan barusan. Agil dan Denny bahkan bisa mendengarnya dari arah dapur. Benar juga sih. Kemungkinan seperti itu jelas pasti ada. Dinda memang kaya, Dinda memang menarik, dan Dinda cinta sama Agil. Jadinya komplit bagi Roy untuk menginginkan Dinda dengan ketiga alasan itu. Terutama, dia mungkin memang enggak mau melewatkan proses menyakiti Agil untuk yang kedua kalinya. Xian setuju dengan Zifan. Aku enggak kepikiran begitu dari kemarin-kemarin. Tapi memang masuk akal sih kalau si Roy punya niatan begitu. Entah kenapa, menyakiti Kak Agil adalah sesuatu yang tampaknya sangat Roy sukai, ujar Yusuf sambil memikirkan banyak hal. Mungkin karena sejak dulu Roy merasa dirinya selalu kalah saing dengan Agil. Kalau boleh jujur, sejak dulu Agil memang terlihat jauh lebih menarik bagi beberapa gadis yang kenal sama dia. Dulu waktu Agil masih sering pulang sekolah melewati depan rumah kami, aku bisa melihat ada beberapa gadis yang sering mencoba mengikutinya diam-diam hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang di mana Agil sebenarnya tinggal. Tapi mereka sering dihalangi oleh Dinda tanpa Agil tahu. Dinda membuat mereka benar-benar kesulitan dan tidak bisa menemukan yang mana tempat tinggal Agil. Tapi Agil jelas enggak tahu soal itu. Cuma aku yang tahu, karena aku sering duduk di halaman depan rumah waktu masih remaja. Jelas Xian, yang akhirnya ingat betul dengan sosok Dinda saat masih remaja. Satu Agil kini keluar dari dapur dan ikut duduk di sofa bersama Yusuf, Zifan, dan Xian. Kalau kamu pernah sesering itu memperhatikan Neng Dinda, apakah kamu tidak pernah punya rasa terhadapnya? Seperti yang kamu bilang, Dinda itu sangat menarik jika diperhatikan lebih dalam. Agil ingin tahu. Satu Xian langsung menggeleng dengan cepat seraya menatap ke arah Agil. Satu, kamu enggak perlu cemburu.
Aku tipikal orang yang enggak mudah jatuh hati sama seseorang, meski aku sering memperhatikan orang itu. Lagi pula, siapapun yang memperhatikan Dinda saat itu serta sikapnya terhadap kamu, akan segera sadar bahwa dirinya enggak akan pernah mendapat kesempatan. Dinda hanya menaruh hatinya untuk kamu dan dia tetap menjaga kamu baik-baik meskipun pada saat itu kamu enggak peduli terhadapnya. Dinda enggak pernah membuka satu jalan pun untuk laki-laki lain selain kamu. Jadi, orang waras manapun akan segera mundur setelah melihat bagaimana kuatnya pertahanan Dinda saat itu. Oh ya, apa kamu pernah sadar bahwa dulu Dinda sering menatap kamu dan Hesti ketika berjalan berdua di depannya sambil bergandengan tangan? Di situ aku bisa tahu kalau Dinda sedang berusaha menahan perasaan terlukanya. Tatapannya lain dari biasanya, tapi bibirnya tetap tersenyum, ujar Zian, menjabarkan semuanya yang Agil tidak tahu, mana mungkin dia sadar. Waktu itu Agil lagi tergila-gila sama Neng Hesti dan yang dia perhatikan cuma Neng Hesti, celetuk Denny yang kini berdiri di ambang pintu dapur. Agil pun terdiam dan hanya memandangi undangan pernikahannya yang sudah selesai diberi stiker dan dibungkus. Zifan dan Zian menatapnya, mereka jelas tahu kalau Agil saat itu tengah kembali memikirkan perasaan menyesalnya. Kalau boleh tahu, apakah dulu bagi Kak Agil Teh Dinda itu tidak menarik? Tanya Zifan. Maaf, kalau pertanyaanku mungkin terlalu sensitif. Tapi jujur aja, dulu pun ketika aku pernah enggak sengaja melihat sosok Teh Dinda saat remaja dan juga sosok Teh Hesti, kayaknya Teh Dinda jauh lebih menarik ketimbang Teh Hesti. Kok bisa Kak Agil lebih tergila-gila pada Teh Hesti daripada Teh Dinda? Sementara pada saat itu Teh Dinda justru lebih banyak dikejar oleh pemuda lain. Agil kini tampak baru menyadari sesuatu ketika mendengar pertanyaan dari Zifan. Yusuf, Denny, dan Zian kini jadi menatap ke arah Agil karena ingin tahu jawabannya. Kamu dulu enggak dipelet kan sama Hesti? Tanya Zian. Satu pelet? Anak remaja memang bisa main pelet, gitu? Tanya Yusuf. Zian tak menjawab dan hanya mengangkat kedua bahunya, seakan mengindikasikan jawaban bisa saja demikian kepada Yusuf. Agil, kamu tahu enggak, kalau dulu Neng Hesti sering pergi diam-diam sendirian ke seberang jalan menuju kampung yang ada di bawah sana? Tanya Zian lagi. Memangnya kalau Kak Agil tahu kenapa? Tanya Dinda, yang baru saja tiba di rumah itu bersama keempat sahabatnya. Zian dan Zifan menoleh ke arah Dinda lalu tersenyum. Dinda pun melakukan hal yang sama, lalu segera duduk di samping Agil untuk memberikan kotak makanan yang dibawanya. Aku bertanya begitu karena curiga kalau Agil dulu dipelet oleh Hesti, Din. Semua hal bisa aja terjadi pada saat itu, dan aku jelas bisa melihat dari halaman rumahku kalau Hesti memang sering pergi ke kampung yang ada di seberang jalan sana. Sementara semua orang tahu kalau di seberang sana tinggal seorang dukun yang selama ini tidak terlihat seperti dukun. Jawab Zian atas pertanyaan yang Dinda ajukan. Menurut kamu, Roy pernah atau enggak mengikuti Neng Hesti ke kampung di seberang jalan sana? Tanya Kira, yang saat ini sudah duduk di sisi Zian. Kenapa juga kau bertanya begitu pada Zian? Tanya Kalin yang sedang membantu Yusuf memasukkan undangan ke dalam plastik, karena mungkin aja Roy juga kenal dengan dukun itu sehingga melakukan pesugihan demi cepat menjadi kaya untuk bisa merebut Hesti dari Kak Agil. Jawab Kira tentang apa yang tengah dipikirkannya saat itu. Sambung. Makin menarik dan penasaran dengan video lainnya kan? Tonton video lainnya, oke?